pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amin. Ya, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah apa kekuatanmu. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita kepingin punya kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, Tuhan bilang jangan tawar hati. Ya, kalau tawar hati artinya apa? Kehilangan semangat. Semangatnya patah, kemudian tidak punya gairah. Di situ Tuhan bilang kamu tidak akan punya kekuatan gitu. Tadi kan kalau melihat pergumulan Bu Wati ya tidak mudah ya. Karena kita tahu latar belakang Bu Wati itu adalah orang di luar Tuhan gitu. Jadi keluarga-keluarga di Indonesia itu banyak yang masih kacau hidupnya. Bayangkan mamanya mau ketemu di Indonesia, ketemu anak cucu, terima berita-berita yang tidak menyenangkan, itu benar-benar bisa membuat semangat patah gitu. Mau pulang malas rasanya. Ya. Tapi ketika Bu Wati berdoa, ketika Bu Wati punya pengharapan dan semangatnya tetap ada, Tuhan selesaikan satu persatu masalahnya gitu. Ya. Nah, kita hari ini kalau datang ya, ingat baik-baik. Tuhan pesan kita ini sederhana sekali. Jangan kecil semangatmu. Semangat itu harus tetap membara. Ya. Dan hari-hari ini kalau kita lihat ya, hari-hari ini boleh dibilang ini masa-masa yang kritis di mana orang itu banyak kehilangan gairah, banyak orang yang sudah patah semangatnya gitu. Misalnya hari ini kita belajar jangan sampai di akhir zaman ini kita kehilangan satu kunci penting ini. Jangan kehilangan gairah dalam hidup ini. Kita buka dulu Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Yohanes pasal 2, ayat yang ke-17. Sama-sama lagi dibaca ya. 2, 3. Maka dikatakan apa? Teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan itu sebagai kata zeal. Zeal itu artinya dalam bahasa Inggris sehari-hari, zeal itu artinya properly heat, artinya dipanaskan secara proper. Coba pernah nggak Bapak Ibu nyimpen makanan di fridge, kemudian memakan, lalu makanannya dipanaskan? Biasanya berapa menit? Ayo, kalau sudah masuk di fridge, dingin banget gitu, apalagi musim dingin kayak begini, itu biasanya berapa menit? Minimal 10 menit. Saya biasanya 3 menit. Iya kan? 3 menit. Supaya properly heated gitu. Supaya dipanaskan secara proper. Nah, ayat ini menyebut pengertian seperti itu. Tiap kita itu harus memiliki gairah rohani yang sepantasnya. Jangan sampai nggak sepantasnya. Akibatnya kalau makan makanan dingin kan tidak enak. Coba lihat kalau simpan makanan apa yang ibu sukain. Saya mau tanya, Bu Kori suka makan apa? Sop buntut? Bukan? Atau apa? Rawon. Nah, katakan Bu Kori bikin rawonnya enak banget. Ya toh? Terus disimpan di kulkas, dikasih di satu kontainer, disimpan di kulkas. Tapi waktu makannya dingin kayak gitu, enak nggak? Nggak enak, karena apa? Biasanya ada ini ya, apa lemaknya itu kan? Nah, harus dipanaskan. Rohani itu kalau nggak panas, semangat kalau nggak ada, semangatnya nggak panas, itu nggak enak dimakan, nggak enak dalam hidup ini, setuju? Nah, bahkan kalau kita nggak punya gairah, Bapak Ibu harus ingat, kita nggak mungkin bisa tumbuh rohani kita, betul nggak? Nggak mungkin kita bisa punya semangat tumbuh kalau kita nggak punya gairah. Tadi Bu Jalan sempat saksi juga, baru pulang tadi malamnya, ya toh, mau diundang pelayanan, yang nganter juga nggak ada, sulit yang nganter, nyari nganter susah. Nah, apa yang membuat dia tetap datang? Itu semangat rohani. Kalau dia nggak punya semangat rohani, nggak mungkin datang. Baru kena tantangan dikit udah nggak datang. Ya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau kita punya semangat ya, di tengah-tengah menghadapi banyak halangan untuk maju itu, tapi tetap diterobosin. Biasanya di balik itu Tuhan bikin mujizat loh. Saya tuh berapa kali ya. Mau ibadah dulu di doa malam gitu, itu badan nggak enak, rasa sakit, kepala mumet, ya kan? Tapi saya paksa datang.
ketika saya paksa datang, baru menyanyi, baru memuji Tuhan, sembuh. Saya tuh sering ngalamin kayak gitu. Jadi datang mau pelayanan tuh rasa lemes gitu ya, rasa nggak enak badan. Tapi ternyata ketika kita punya semangat rohani, kita tetap datang, ternyata sembuh. Yang percaya bilang amin. Jangan karena pusing-pusing dikit malah tidur terus di rumah malah nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu datang ibadah melayani Tuhan, pegang omongan ini. Ketika kita datang melayani Tuhan, Tuhan kasih mujizat buat kita loh. Pernah nggak saya bolos hari Minggu karena sakit? Enggak kan? Tapi bukan berarti nggak lemah. Pernah. Tapi ternyata di tengah-tengah melayani itu ada kekuatan baru yang muncul. Kalau di Indonesia biasanya gini Bapak Ibu, melayani hari Minggu itu bisa 6-7 kali loh. Lanjut terus tuh. Ya, lanjut terus pelayanan sampai malam. Nah bayangkan kalau secara badan itu bisa capek. Tapi ternyata biasanya kalau saya ke Indonesia 7 kali itu beda semua topiknya. Banyak pendeta biasa ambil gampangnya atau 7 kali ya khotbahnya sama gitu, paling gampang gitu, sampai apal 7 kali, iya kan? Tapi saya 7 kali biasanya lain semua gitu. Dan secara badan capek. Saya kasih tahu ya, kalau kita punya semangat, begitu kita berdiri lagi melayani, ada kekuatan baru yang saya dapatkan. Amin. Jadi kalau sekarang ada di antara kita mungkin badan nggak enak, mungkin lemes, justru nyari Tuhan. Semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang, tapi semangat yang membara itu akan membuat tubuh kita sehat, rohani kita sehat. Amin. Saya melihat di sini Bapak Ibu banyak yang senior tapi sehat-sehat karena apa? Semangat nyari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ditanya mau umur berapa? Abraham aja dikasih 175. Saya mau umur panjang. Amin. Amin. Nah, semangat, milih semangat. Ya. Kalau kita punya semangat, akibatnya apa? Kita akan melihat banyak keindahan-keindahan dalam Tuhan. Ada banyak orang nggak melihat keindahan dalam Tuhan loh. Yang persen biasa-biasa aja. Karena kita nggak semangat. Kalau ada semangat, pasti indah. Nah coba lihat tadi waktu olahraga tadi loh. Semua saya lihat semangat-semangat. Coba kalau misalnya instrukturnya melihat semua yang dilatih ogah-ogahan gitu, bisa mengalami sesuatu bermanfaat nggak bagi tubuhnya? Iya toh. Tadi Bu Wati gerakannya gimana Bu Wati? Disuruh gimana? Coba salah satu contohnya lagi. Berdiri Bu Wati. Salah satu contohnya tadi gimana? Coba contohin dulu. Kakinya gini Bu, yang kakinya gini. Yang mana Bu? Yang mana Bu? Kakinya gini. Nah terus? Nah, Enak loh itu. gitu ya. Kalau misalnya cuma gini Bu. Ini nggak jalan, Oh, nggak jalan. jadi mesti gini ya. Nah, tambah gitu tambah bagus toh. Nah, bener toh. Urat-uratnya ke bawah. Nah, Iya. saya kasih tahu ya dulu ya. Kemarin Mega itu kemarin bangun tidur dia bilang sama saya, dia sudah panggil pesan dokter, udah booking dokter. Dan dia udah pesan saya nanti habis dari doa, tolong nanti saya diantar ke dokter. Karena apa? Itu dia punya pinggang tiba-tiba sakit. Saya bilang gini sama dia, kamu berdiri, dia berdiri kan. Sekarang kamu gini yo, tambah jauh tambah baik, aku saya bilang gitu. Tambah dia semangat kan, diginiin kan, tambah jauh begini kan. Terus lagi, ditahan lagi nih, tahu nggak? Saat itu juga sembuh. Lalu langsung di cancel, nggak usah ke dokter lagi. Semangat itu penting Bapak. Kalau misalnya ayo diputar, tapi nggak bisa, tetap ke dokter. Tapi karena punya semangat, diputar sejauh-jauhnya, sembuh. Jadi semangat itu penting. Amin. Semangat itu penting. Jadi pulang dari persekutuan ini semua harus bersenyum. Oke? Senyum tanda bahwa punya semangat. Ya. Saya tuh pernah ketemu orang ya. Padahal orang itu kaya loh. Kaya. Orang kaya banget. Ya, duitnya banyak. Tapi saya bisa tanya gini. Apa kabar, Pak? Gimana usahanya, Pak? Ya, gitulah. Sepi. Ya, gimana? Padahal usahanya oke-oke aja. Saben saya tanya itu gak pernah optimis bilang, wah puji Tuhan, Tuhan pelihara, ya kan? Usahaku lancar-lancar. Enggak, sambil ditanya sih, gimana Pak kabar? Ya, gitulah. Kelihatan mukanya itu gak pernah semangat gitu loh. Takut diutang. Mungkin kali ya. Takut diminta, Tapi udah kasih tahu ya. Orang kalau suami model kayak gitu, gimana kok? Ya gitulah, gitu banyak ahu-ahunya gitu. Saya kasih tahu tuh, istrinya minggat tuh. Istrinya minggat. Saya tuh mikir gitu, aku aja deket sama dia, rasa-rasen tuh. Mungkin istrinya juga rasa-rasen ditinggal pulang kali, kayak nggak pulang-pulang. Ayo, hari ini dengar baik-baik, kita mesti semangat. Kalau kayak Bu Juni tanya,
Apa kabar Bu? Pasti jawabannya apa dia? Luar biasa. Pasti luar biasa gitu. Aminnya dia beda memang biasa loh. Ya. Lihat tuh, kalau misal Bu Julian tadi bilang ya, ngomong something yang membagikan iman, dia bilang amin, amin. Begitu loh, suaranya begitu loh. Itu tandanya semangat. Jangan lemes-lemes. Amin. Amin. Nah, bagaimana cara supaya kita tetap punya semangat? Saya mungkin ngomongnya nggak terlalu lama-lama karena sudah banyak diomong kita tadi. Jadi yang pertama, kita akan tetap semangat kalau kita menemukan ada manfaatnya di balik yang kita kerjakan. Amin. Contoh gini, kenapa? Bagaimana supaya kita semangat ibadah, semangat berdoa, semangat melayani. Nah, temukan dulu keindahannya di balik itu semua. Kalau kita menemukan keindahan di balik ibadah, keindahan di balik pelayanan, keindahan di balik doa, semangat. Amin. Makanya lihat tuh orang-orang kalau nyari duit ya, pernah nggak lihat orang nyari duit jam 3 pagi udah keluar nyari duit? Banyak. Karena dia pikirnya kalau dapat duit aku seneng gitu, Iya. aku bisa jalan-jalan. Nah, kalau pelayanan, apa yang buat kita mau semangat? Temukan dulu keindahannya apa. Nah, supaya temu indahnya bagaimana? Dengerin kesaksian, tadi dengerin kesaksian Bu Juliana tadi. Ya toh? Dengerin kesaksiannya. Loh, Bu Juliana ini kalau saya lihat ya, dia pelayanan itu saya bisa nemukan dia semangat gitu. Buktinya apa ya, Tuhan bisa menyukakan dia. Iya. Sebentar dibawa ke Melbourne, sebentar dibawa kemana lagi Bu? Ke Indonesia. Sekarang doanya sebentar lagi kepengen dibawa ke Amerika. Lah, loh biasanya gitu. Tuhan tuh kalau kita senengin, Tuhan kasih buat kita. Kalau ke surga naik turun ya. Pak ini doanya gimana itu? Kalau sudah naik nggak mau Kan naik turun di lagi. surga, jalan turun. Pakai jet. Pakai jet. Surga di tengah-tengah Tapi kita, Pak. bener loh, kalau kita tuh semangat nyari Tuhan ya. Kadang-kadang kita tuh untuk diri kita sendiri belum ngomong aja. Iya, saya itu. Tuhan sudah jawab berdoa kita, betul nggak Bu? Iya, saya itu. Iya kan? Belum Kita belum belum ngomong, baru minta di loh. hati sudah dapat. Langsung dapat. Ya, belum minta. Dan makanya saya bilang ya, kita tuh jangan sampai lemas-lemasan buat Tuhan, jangan arasa-arasan. Ya. Kita tuh harus semangat. Ya, disuruh pelayanan jangan bilang gini, kok aku lagi? Jangan. Kita melakukan untuk Tuhan. Setuju? Buat itu saben minggu kalau dia tidak pergi luar kota lagi di sini, dia kalau bak makan pernah nggak dia ngomong-ngomong? Kalau setahu saya tidak pernah. Kok aku lagi bawa makanan? Tidak pernah loh dia loh. Ya, dia selalu semangat bawa makanan orang dimakani. Bosan-bosan dia bawa Pak pisang. Mun juga bawa pisang. Ya tuh. Apalagi yang lain bawa itu, Rosa juga. Ya tetap semangat, betul enggak? Iya. Karena apa? Kalau kita lakukan buat Tuhan, ya Tuhan nanti yang akan memberi balasan buat kita. Iya, Setuju? seperti aku juga ada kemarin kita. Nah ini saksi nih Bu, dari saya, Bu Rosa. Buat apa sih aku begini sih? Aku giwapen katanya gitu. Kenapa? Aku bilang, soalnya kan anakku nggak berubah, suamiku nggak berubah. Coba lihat dari beberapa lama. Dulu waktu aku kenal kamu nggak begitu. Sekarang anak kamu udah keluar ke kamar. Suami kamu udah bantu tugas kamu. Kamu selalu bersyukur dong, jangan marah-marah. Aku bilang, aku patah semangat Den, jangan ninggalin Tuhan dong. Aku bilang, Tuhan tetap ada. Aku bilang, cuman proses pembentukan seseorang itu agak lama. Aku bilang, jadi terus jangan putus semangat, tetap doa terus. Bersyukur dan berdoa, jangan nggak kelihatan mujizatnya. Mujizat Tuhan itu selalu ada, aku bilang. Cuman kamu nggak tahu. Dan bilang gitu aja. Aja dirasakan. Iya. Jadi lihat nih Bapak Ibu ya, kalau kita itu bagaimana membangun semangat kita. Tadi kan kita bilang kita harus menemukan keindahan di balik apa yang kita kerjakan. Kalau kita tahu di balik doa itu ada keindahannya, kita tambah semangat untuk berdoa. Ya toh, kalau kita tahu bahwa ibadah itu ada manfaat yang luar biasa, kita tambah semangat ibadah. Ya toh, ada dulu ya saya begitu lahir baru, ibadah kita itu jam 6 pagi, tapi jam 5 udah bangun, keluar jemputin orang bawa ke gereja. Kenapa? Karena saya tahu pentingnya kalau saya bawa jiwa, pentingnya kalau saya ibadah itu ada manfaatnya yang indah, makin tumbuh rohaninya. Ya toh. Nah, bagaimana kita punya semangat? Yang pertama temukan keindahan, yang kedua kita perlu dekat sama sumber apinya.
Siapa sumber apinya? Yesus. Ya Tuhan toh. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan ya makin semangat. Coba lihat kan, kalau kita kurang doa, kurang bersekutu, kita kehilangan semangat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya toh, kita melihat keindahan Tuhan, kita tambah semangatnya untuk hal rohani. Betul. Setuju enggak? Setuju. Sehingga kayak Rosa tadi, kalau dia semuanya semangat, dia bagikan apinya ke orang lain. Gimana mau bagi ke orang lain kalau kita nggak punya semangat? Dia pergi ke rumahnya ibu tadi, Linda kan Iya, namanya. Linda. Dia ke rumahnya ibu yang namanya Linda itu. Di tengah-tengah patah semangatnya, Rosa datang, kuatin dia. Orang yang diri nggak punya semangat, sekarang punya semangat. Iya. Kenapa Rosa bisa bagi gitu? Karena Rosa menangkap api dari Tuhan duluan. Iya. Kalau dia nggak punya api, masa mau keluar? Bisa keluar. Nangkap ya? Karena dia punya api, dia bagiin. Nah hari ini Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari jauh-jauh dari Tuhan. Kita mesti dekat dengan Tuhan. Karena itu sumber apinya. Iya. Ya, kita bisa lupa pagi makan minum kopi, tapi jangan lupa cari Tuhan. Amin. Yang setuju bilang amin. 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 Orang bisa lupa mungkin tanggal lahirnya temen, tapi jangan lupa ayat Alkitab. Walaupun kita mungkin tidak hafal semuanya, kayak toh, tapi paling tidak kita tahu ada ayat bunyi kayak gitu. Ingat, pegang baik-baik supaya kita semangat. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita tetap memiliki semangat dalam hal rohani? Ingat, jangan pernah nganggur dalam hidup ini. Iya. Karena kalau kita nganggur itu membuat kita nggak bisa semangat. Sesuatu yang nggak didiamkan ya. Gini, lihat ya. Orang kalau biasa tiap hari kayak Pak Abu ini mulai berenang kan. Tiap hari Pak Abu ini. Iya, kadang-kadang. Nah, tiap hari. Kadang-kadang bolos ya. Iya. Berenang. Kalau sudah biasa dilakukan, sesuatu yang biasa dilakukan, Hari tak sulit. ya toh, sesuatu yang biasa dilakukan, lalu nggak melakukan, enak enggak? Nah enak. Kayak Pak Abu sudah biasa berenang, Bayangin. dibiasakan aktivitasnya berenang. Dia kan nggak berenang, walaupun bolos rasa ada kurang gitu. Begitu juga kita. Kalau kita udah semangat dalam doa, lalu kita mulai kurangin, yang terjadi apa? Lama-lama malas berdoa. Tapi kalau sesuatu yang sudah dikerjakan tiap hari, kalau nggak dikerjakan rasa nggak enak. Coba lihat kan, kalau tiap hari pagi doa ya, terus misalnya besok nggak doa, enak nggak? Enggak enak. Pasti ada yang kurang gitu, ada yang kurang nih dalam hidup ini. Makanya jangan pernah madol, jangan pernah nganggur, jangan pernah madol. Ingat ya, ibadah juga sama loh. Biasa bolos sekali, akan muncul bolos 2 kali. Bolos 2 kali akan muncul bolos 4 kali, betul enggak? Tapi kalau kita biasa ibadah, nggak ibadah, pasti ada yang kurang gitu. Makanya Tuhan bilang jaga apinya, amin. Jaga apinya, jangan nganggur, jaga apinya. Api itu bisa hilang kalau nggak dijaga. Jangan padamkan. Iya. Iya toh, masa panggang sate Bu Ani kan? Bu Ani ini jago panggang sate sama Pak Eri ini. Sampai bikin banyak Buat gitu. sate. Kelihatan kalau misalnya api itu nggak dipelihara, nggak dikipasi, Iya. lama-lama apinya mati. Makanya perlu ditambah areng, dikipasi supaya apinya tetap terjaga. Ya. Matang katanya. Nah, tidak mateng. Saya tidak bicara banyak-banyak, tadi sebenarnya saya sharing beberapa hal. Tapi ingat, saya ingetin aja 3 hal yang penting untuk menjaga semangat kita. Yang pertama, temukan manfaatnya. Iya. Ya, temukan manfaatnya. Ibadah itu apa sih? Manfaatnya apa sih? Temukan. Ya kan? Doa itu manfaatnya apa sih? Oh iya, aku dulu sakit pinggang, tak doain sembuh. Ya, pegang terus. Ada manfaatnya berdoa itu. Jangan cuma punya masalah aja berdoa. Nggak punya masalah berdoa. Supaya tetap kita temukan semangat itu. Yang kedua apa? Jangan jauh dari sumber api. Ingat ya. Yang ketiga apa? Jaga apinya. Jaga apinya supaya nggak hilang. Jangan padamkan api itu. Itu aja yang saya sharingkan. Biar setiap kita, Bapak Ibu, ingat 3 hal ini ya. 3 kunci yang gampang ini supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Thank you Lord. Bapak, persembahkan tubuh. Mari sama-sama kita berdiri. Persembahkan tubuhku. Berkenan padamu, sebagai
Tuhan. Kau pegang hidup kami Tuhan, dan bahkan biarkan api-Mu itu terus menyala dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap semangat dalam beribadah, dalam berdoa, dan bahkan dalam melayani Engkau Tuhan, melayani orang lain. Biarlah Tuhan semangat itu tetap kami miliki. Kami percaya di balik semangat itu kami akan melihat banyak kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup ini. Tuhan, berikan kami semangat baru Tuhan lewat ibadah ini, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap bersemangat karena kami percaya bahwa Tuhan beserta kami. Terima kasih, dan hari ini kami berdoa untuk perjalanan Bu Wati yang akan melakukan perjalanan ke Bandung. Tuhan sertai perjalanannya bersama Chris, lindungi, beri kekuatan, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Jadikan mereka berkat di mana mereka pergi. Sejahtera-Mu menyertainya, kebahagiaan menyertai Bu Wati dan bersama keluarganya. Ini doa kami, memberkati juga seluruh yang hadir hari ini. Berkati Tuhan setiap kami, bahkan yang online juga Kau berkati, supaya setiap kami boleh melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.